Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua, dan salam Harmon. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nima Puji Nirmala dengan NIM 24110111023, nomor absen 15. Pada video kali ini saya akan menjelaskan hasil dari makalah saya mengenai efektivitas layanan konseling kelompok terhadap motivasi belajar siswa untuk memenuhi mata kuliah statistik inferensial yang diampu oleh Bapak WNK Paramarta SPD MPD serta Profesor Dr. Nyoman Dantes. Jadi untuk mengefisienkan waktu, mungkin tidak akan semua saya jelaskan, tapi yang paling penting di dalam penelitian ini supaya durasi waktunya mencukupi dari standar yang diberikan. Nah, adapun rumusan masalah yang saya pilih, yaitu yang pertama, apakah terdapat perbedaan rata-rata motivasi belajar antara siswa yang mengikuti layanan konseling kelompok dan siswa yang tidak mengikuti layanan konseling kelompok, serta seberapa besar efektivitas layanan konseling terhadap motivasi belajar siswa berdasarkan nilai dari effect size Cohen's. Nah, tujuan itu juga sehubungan dengan rumusan masalah, yaitu yang pertama, untuk mengetahui perbedaan rata-rata motivasi belajar antara siswa yang mengikuti layanan konseling kelompok dan siswa yang tidak mengikuti layanan konseling kelompok melalui uji independen sample t-test, serta untuk mengetahui besar efektivitas layanan konseling kelompok terhadap motivasi belajar siswa berdasarkan nilai effect size dari Cohen's. Nah, yang pertama ada identifikasi variabel dan skala pengukuran. Ini mungkin tidak akan saya jelaskan. Mungkin nanti bisa menyimak lebih jelasnya di dalam makalah. Yang kedua, saya membahas tentang desain penelitian. Nah, penelitian yang saya gunakan ini menggunakan desain eksperimen semu atau kuasi eksperimen dalam bentuk post-test only control group design. Nah, desain ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk mengetahui pengaruh elemen konseling kelompok terhadap motivasi belajar siswa dengan cara membandingkan hasil post-test antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Nah, dalam desain ini, subjek penelitian dibagi menjadi dua kelompok, seperti yang sudah sebelumnya dijelaskan, bahwa ada kelompok eksperimen, di mana kelompok eksperimen ini terdiri dari siswa yang mengikuti layanan konseling kelompok. Sedangkan ada juga kelompok kontrol yang terdiri dari siswa yang tidak mengikuti layanan konseling kelompok. Nah, perlakuan berupa layanan konseling kelompok hanya diberikan kepada kelompok eksperimen saja. Tapi setelah perlakuan diberikan, kedua kelompok kemudian diberikan pengukuran motivasi belajar melalui post-test. Baik, langsung saja ke pembahasan berikutnya, yaitu penyusunan data dummy dari motivasi belajar. Nah, perlu diperjelas bahwa data yang digunakan dalam penelitian atau proses yang saya buat ini adalah data dummy yang saya buat sendiri. Nah, adapun keterangan variabel yang saya gunakan yaitu ada kelompok, di mana di sana ada kelompok eksperimen seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, dan kelompok kontrol. Nah, motivasi belajar ini saya membuat skor post-test di mana rentan nilainya 30 sampai 90. Nah, berikut adalah data dummy dari post-test motivasi belajar yang sudah saya buat. Nah, terdapat 60 responden, di mana 30-nya adalah kelompok 1 dan 32 adalah kelompok 2. Nah, untuk selanjutnya langsung saja ke proses yang paling penting, yaitu tahap analisis data. Nah, langkah analisis yang saya gunakan yaitu menggunakan aplikasi SPSS.
Nah, untuk langkah-langkahnya mungkin tidak akan saya jelaskan secara rinci, tetapi sudah saya jabarkan di dalam makalah yang telah saya buat. Yang pertama, saya melakukan uji normalitas dengan tujuan agar untuk mengetahui apakah data motivasi belajar pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol berdistribusi normal. Karena uji normalitas merupakan salah satu syarat untuk menggunakan uji statistik parametrik, yaitu Independent Sample T-Test. Nah, ini merupakan langkahnya menggunakan SPSS. Nah, dari uji normalitas, SPSS akan menampilkan output uji normalitas menggunakan Shapiro-Wilk untuk masing-masing kelompok. Nah, yang kedua, saya melakukan uji homogenitas dan uji independen sampel. Sebenarnya ini merupakan uji yang berbeda, tetapi di dalam aplikasi SPSS langkahnya sama dan terdapat dua output, yaitu output uji homogenitas serta output independen sampel t-test. Nah, uji homogenitas varian itu bertujuan untuk mengetahui apakah varian data motivasi belajar pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol adalah sama atau homogen, serta uji ini diperlukan sebelum melakukan uji independent simple t-test. Nah, uji independent simple t-test itu sendiri digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata motivasi belajar antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Nah, berikut adalah langkah-langkahnya di SPSS. Nah, jika sudah melakukan langkah-langkah seperti yang tertera di atas, SPSS akan menampilkan output berupa yang pertama ada hasil uji homogenitas yang dapat dilihat pada bagian Lafayette Test of Variance pada output SPSS. Yang kedua, ada uji independen sample t-test, di mana itu menghasilkan mean, standar deviasi masing-masing kelompok, T-hitung, nilai signifikansi, dan lain-lain. Baik, langsung saja kita untuk lebih jelasnya ke output aplikasi SPSS-nya. Yang pertama di sini ada uji normalitas. Yang perlu kita fokus di sini, terutama adalah di bagian sig-nya. Nah, ada dua hipotesis. Yang pertama ada H0 atau HO, artinya data motivasi belajar pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol berdistribusi normal. Dan HI atau H1 ini data motivasi belajar pada kelompok eksperimen atau kelompok kontrol tidak berdistribusi normal. Nah, berdasarkan tabel uji normality, diperoleh bahwa kelompok eksperimen menggunakan Kolmogorov-Smirnov berupa signya 0,200 dan sig Shapiro-Wilk 0,818. Dan kelompok kontrol sig Kolmogorov-Smirnovnya adalah 0,200 serta signifikansi dari Shapiro-Wilk itu 0,8110. Nah, keseluruhan nilai signifikansi ini lebih besar dari 0,05. Jadi, keputusan yang dapat diambil adalah HU diterima dan HI-nya ditolak. Nah, interpretasi dari data tersebut, di mana data motivasi belajar pada kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol berdistribusi normal, sehingga memenuhi syarat uji normalitas dan analisis, dapat dilanjutkan menggunakan uji parametrik independent sample t-test. Nah, untuk uji homogenitas varians juga ada, di mana HO-nya yaitu varians motivasi belajar kelompok eksperimen dan kelompok kontrol adalah homogen, dan HI-nya yaitu varians motivasi belajar kedua kelompok tidak homogen. Nah, dari nilai signifikansi Lafayette test yang sudah ada, di mana 0,809 berarti keputusannya adalah karena 0,808 lebih besar dari 0,05, maka HO diterima dan HI-nya ditolak. Nah, interpretasi dari data tersebut berarti variansi motivasi belajar antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol bersifat homogen, sehingga pada uji T digunakan baris equal variance assume.
Nah, di sini ada juga uji independent sample t-test. Nah, ini yang merupakan hasil ya dari keduanya. Untuk uji homogenitas kita bisa fokus di sini di love unit testnya dan independent sample t-testnya juga menyangkut keduanya. Ini juga ada hipotesisnya, tidak akan saya jelaskan. Nah, di sini eh, sig dari ujinya yaitu 0,0, di mana itu lebih kecil dari 0,05, maka HO ditolak dan HI diterima. Interpretasinya berarti terdapat perbedaan yang signifikan di mana motivasi belajar antara siswa yang mengikuti layanan konsel kelompok dan siswa yang tidak mengikutinya. Rata-rata motivasi belajar siswa pada kelompok eksperimen lebih tinggi sebesar 10,138 poin dibandingkan kelompok kontrol. Nah, dengan demikian, layanan konseling kelompok terbukti efektif meningkatkan motivasi belajar siswa. Nah, selanjutnya yang tidak kalah penting yaitu perhitungan dari efek size coherence. Nah, efek size digunakan untuk mengetahui besar kecilnya pengaruh layanan konseling kelompok terhadap motivasi belajar siswa, bukan hanya ada atau tidaknya perbedaan. Nah, langkah-langkahnya ini bisa dilakukan secara manual sebenarnya, di mana kriteria interpretasinya, di mana 0,2 artinya pengaruhnya kecil, 0,5 artinya pengaruhnya besar, dan di atas 0,8 berarti pengaruhnya besar. Nah, yang diperlukan di sini terdapat deskriptif pada output SPSS, dan saya menggunakan kalkulator ukuran efek Cohen's untuk uji T-nya. Linknya juga sudah saya sediakan. Oke, mungkin bisa nanti di searching langsung di HP ataupun di laptop. Nah, sini akan muncul seperti ini, di mana ada grup 1 dan grup 2. Di sana kalian akan memasukkan min, standar deviasi, serta sample size atau N-nya. Nah, untuk min-nya, di sini bisa dilihat sendiri ya, ini untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Untuk kelompok 1, min-nya ada di sini, 80,20. Ada juga median dan standar deviasi di sini. Seperti itu juga dengan kelompok ini. Minimnya, ini standar deviasinya. Nah, sampel size-nya atau N, seperti data yang sudah saya buat sebelumnya, kelompok 1 ada 30 orang dan kelompok 2 ada 32 orang. Nah, langsung saja kita klik calculate, dan di sana akan muncul kata sukses jika sudah berhasil seperti ini. Kita bisa lihat di sini ada coherence-nya. Nah, interpretasinya seperti di code untuk lebih jelasnya. Ini adalah hasilnya ya, 2,99 dan seterusnya. Jadi, berdasarkan hasil penghitungan efek size menggunakan Cohen's, diperoleh nilai D sama dengan 2,99. Atau bisa juga kita bulatkan menjadi 3, tapi untuk lebih baiknya kita menggunakan data yang sudah ada, di mana nilai ini jauh lebih dari kriteria 0,80, sehingga dapat dikategorikan sebagai pengaruh yang sangat besar atau very large effect. Hal ini menunjukkan bahwa layanan konseling kelompok memberikan dampak yang sangat kuat terhadap peningkatan motivasi belajar siswa. Nah, perbedaan rata-rata motivasi belajar antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol tidak hanya signifikan secara statistik berdasarkan uji independent sample t-test, tetapi juga bermakna secara praktis. Dengan demikian, layanan konseling terbukti efektif dan memiliki kontribusi nyata dalam meningkatkan motivasi belajar siswa di sekolah. Baik, kesimpulannya juga sudah saya sediakan dalam makalah, mungkin karena durasinya sudah cukup, mungkin tidak akan saya bacakan karena di sini juga di interpretasinya tadi secara tidak langsung ada kesimpulan dan implikasi dari penelitiannya. Mungkin bisa disimak kembali di makalah yang saya buat.
Baik, sekian teman-teman materi ataupun video yang dapat saya tampilkan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua dan salam harmoni.